Sobat Garuda Militer, Indonesia tengah mempertimbangkan kebutuhan kapal induk untuk memperkuat kekuatan tempur TNI Angkatan Laut. Hal ini diungkapkan langsung oleh KSAL Laksamana Muhammad Ali dalam Rapim TNI AL di Cilangkap, Jakarta Timur pada tanggal 6 Februari tahun 2025. Menurutnya, kapal induk saat ini masih dalam tahap kajian, tetapi tampaknya memang diperlukan untuk operasi militer selain perang atau OMSP. Namun, rencana ini langsung mendapat sorotan, terutama dari pengamat asing. Melansir dari laman CNN Indonesia pada tanggal 26 Februari tahun 2025, mereka menilai keinginan Indonesia untuk memiliki kapal induk bisa saja tidak terwujud, karena berbagai tantangan, mulai dari keterbatasan dana hingga urgensi strategisnya. Abdul Rahman Yaakob, seorang pengamat militer dari Lowy Institute, bahkan menyebut gagasan ini kurang masuk akal baik secara strategi maupun operasional, terlebih jika hanya digunakan untuk operasi non-tempur. Nah, Sobat Garuda Militer, meski dianggap sulit realisasi, jika Indonesia benar-benar memiliki kapal induk, ini bisa menjadi perhatian bagi China. Menurut Abdul Rahman, kapal induk Indonesia berpotensi memperluas kekuatan maritim di kawasan, yang tentunya bisa menimbulkan kekhawatiran bagi Beijing maupun negara-negara tetangga lainnya. Selama ini, Angkatan Laut China aktif di sekitar perairan Indonesia dengan kekuatan armada yang jauh lebih besar. China sendiri sudah memiliki 2 kapal induk aktif, yaitu Liaoning dan Shandong, serta satu lagi yang sedang dalam uji coba. Jika dibandingkan, kapal induk Indonesia akan sangat rentan dalam skenario konflik, terutama dengan strategi anti-akses yang dimiliki China untuk membatasi pergerakan lawan di wilayah tertentu. Bahkan, Angkatan Laut Amerika Serikat yang punya pengalaman panjang dalam mengoperasikan kapal induk pun tetap khawatir dengan ancaman China. Jika AS saja waspada, bagaimana dengan Indonesia? Sobat Garuda Militer, selain ancaman eksternal, faktor biaya juga menjadi penghalang utama. Sebagai gambaran, kapal induk modern seperti kelas Gerald R. Ford milik AS saja menelan biaya hingga 13 miliar dolar Amerika atau sekitar 212 triliun rupiah. Sementara itu, anggaran TNI AL untuk 2025 hanya sekitar 20 triliun rupiah atau 1,22 miliar dolar Amerika, yang berarti kurang dari 15% dari total anggaran pertahanan Indonesia. Selain harga kapal itu sendiri, ada juga biaya lain yang harus dipikirkan, seperti armada kapal perang pengawal seperti fregat dan destroyer, kapal logistik, pesawat tempur baru, pelatihan awak, hingga infrastruktur pendukung. Tanpa semua itu, kapal induk hanya akan menjadi kapal raksasa tanpa tarik. Indonesia juga bisa belajar dari pengalaman Thailand dengan HTMS Chakri Naru Ebet, satu-satunya kapal induk di Asia Tenggara. Saat pertama kali diakuisisi pada 1990-an, kapal itu diharapkan menjadi kebanggaan Angkatan Laut Thailand. Namun, karena keterbatasan anggaran, kapal induk tersebut lebih banyak menghabiskan waktu bersandar di pelabuhan daripada berlayar. Abdul Rahman menilai, dengan kondisi keuangan saat ini, Indonesia tampaknya belum siap untuk mengoperasikan kapal induk. Pendapat serupa juga disampaikan oleh Karl Gading Sayuda dari firma Kiroyan Partners, yang menilai kapal induk bukanlah prioritas utama bagi Indonesia, kecuali jika ada perubahan besar dalam kebijakan luar negeri yang lebih agresif, dan berisiko memicu konfrontasi dengan kekuatan besar dunia. Nah, Sobat Garuda Militer, keinginan Indonesia untuk memiliki kapal induk memang terdengar ambisius, tetapi pertanyaannya, apakah ini benar-benar realistis? Dari sisi geopolitik, kapal induk memang bisa meningkatkan daya gentar Indonesia,
terutama di kawasan maritim yang sering bersinggungan dengan kekuatan besar seperti China. Namun, jika melihat faktor anggaran dan kesiapan operasional, tantangan yang harus dihadapi sangat besar. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sebenarnya lebih membutuhkan armada yang fleksibel dan efisien, seperti kapal fregat, kapal destroyer, korvet, dan kapal selam, yang lebih cocok untuk menghadapi ancaman nyata di perairan Nusantara. Kapal induk, di sisi lain, lebih efektif digunakan untuk operasi ekspedisi atau proyeksi kekuatan di luar negeri, sesuatu yang bukan fokus utama Indonesia saat ini. Daripada memaksakan pengadaan kapal induk yang mahal dan kompleks, Indonesia mungkin bisa mempertimbangkan opsi lain yang lebih realistis. Misalnya, memperkuat armada kapal serbu amfibi seperti Landing Helicopter Dock atau LHD, yang bisa membawa helikopter tempur dan drone serang. Kapal jenis ini lebih sesuai untuk operasi di wilayah kepulauan Indonesia dan tetap memberikan daya tempur yang signifikan tanpa beban biaya sebesar kapal induk. Selain itu, investasi pada kapal selam, sistem rudal anti kapal, dan pesawat patroli maritim bisa memberikan efek gentar yang lebih efektif terhadap potensi ancaman, tanpa harus menguras anggaran pertahanan. Sobat Garuda Militer, wacana kapal induk Indonesia mungkin menarik dari sisi strategi pertahanan jangka panjang, tetapi dalam kondisi saat ini, realisasinya masih sangat jauh. Dengan keterbatasan anggaran, tantangan operasional, serta pengalaman negara lain seperti Thailand yang gagal mengoperasikan kapal induknya secara maksimal, Indonesia perlu berpikir ulang sebelum mengambil langkah besar ini. Gimana menurut kalian sob? Indonesia perlu kapal induk atau lebih baik fokus ke pertahanan yang lebih realistis? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar enggak ketinggalan update terbaru seputar dunia militer.